alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram wa sahbul qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidit tabi'in sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa sayyidina Syabi Yazid al-Bustami wa Abi Mansur al-Maturidi wa Abil Hasan Asy'ari wal Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abi Hanifah wal Imam Bukhari wa Muslim wa furu'ihim. Summal Fatiha ila ruhi as-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Badzani wa khalifatihi Maulana Sayyidina Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Abdul Somad al-Falimbani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa Sayyidina Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Banjari wa Syekh Anang Syarin Arif wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Sayyidina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum wal muntasibina ilaihim annallahal karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa khususiyatihim wa karomatihim fid din wad dunya wal akhirah. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Jadi habis sudah bicara masalah mata semalam. Berikutnya yaitu membicarakan masalah perut. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut. Allah Ta'ala menjadikan perut karena ada beberapa faidah atau manfaat yang dibangsakan kepada agama. Di situ ugama, bahasa bahari ugama, ya, agama. Dan ada beberapa faidah yang dibangsakan kepada dunia. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita berparut, ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Adapun faidah atau manfaat perut yang dibangsakan kepada agama atau akhirat, maka yaitu Allah Ta'ala memberi perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada berubah di dalamnya daripada makanan berubah menjadi darah, dan dari darah menjadi air mani yang dengan dia mendapatkan anak dan berkekalan oleh manusia. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung, limpa, dan paru-paru dan perut besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurnanya. Nah, itulah fungsi parut. Jadi parut adalah alat gasan mengumpulkan, mencerna daripada makanan, yang mana dari makanan tadi akan menjadi darah. Maka dengan darah tadi akan menjadi kuat badan kita, yang mana kuat badan untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu fungsi utama daripada perut, yaitu adalah supaya kita kuat
untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan adapun faidahnya, manfaat perut yang dibangsakan kepada dunia, yaitu menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan berjima. Ya. Fungsi perut yang dikategorikan daripada sifatnya dunia, yaitu untuk kelezatan makan, minum, dan jima. Ya. Udahlah. Nih halaman 15. Dan adapun, yaitu iya, ulangi. Udahlah. Adakah? Yaitu nih, dan adapun. Nah, itu. Nih, nah. Ketinggalan. Ulangilah. Dan adapun faidah atau manfaat perut yang dibangsakan kepada dunia, maka faidah perut atau manfaat perut yang dikategorikan kepada sifatnya dunia, artinya kada menjadi nilai akhirat, maka yaitu menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Ya, itu fungsi perut. Karena ketiga-tiganya, makan, minum, dan jima, itu adalah ia pada ketika sehatnya perut. Ya, makan, minum, lawan jima itu akan menjadi nyaman, lezat kalau perut sehat, kalau perut nyaman. Tapi kalau perut bermasalah, maka nang tiga pun akan bermasalah, hingga maka menjadi makan kada nyaman, minum kada nyaman, lawan jima pun kada nyaman. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, nah ya, itu tadi fungsi manfaat Allah Ta'ala menjadikan kita berisi perut. Kalaunya dibangsakan kepada akhirat tadi adalah supaya kuat untuk beribadah. Kalaunya dibangsakan kepada dunia tadi, yaitu supaya lezat makan, minum, dan jima. Bermula mensyukurkan nikmat perut, mensyukuri nikmat perut itu yaitu memeliharanya perut daripada memakan yang diharamkan dan memakan yang syubhat. Syubhat itu tanda syukur, ya, tanda syukur nikmat Allah Ta'ala memberi kita perut, yaitu memasukkan sesuatu nang sampai ke dalam perut itu jangan sampai tak makan yang haram dan yang syubhat. Artinya yang tiada diyakini akan halalnya dan tiada diyakini akan haramnya, itu namanya syubhat. Sesuatu yang diragu-ragukan antara halal dan haram, itu namanya syubhat. Satu tadi, memelihara jangan sampai tamakan yang haram dan yang syubhat, itu tanda mensyukuri perut. Yang kedua, memelihara perut daripada bersangatan kenyang, ya kan?
kenyang. Nah, itu tanda syukur juga, tanda syukur. Lawan perut yaitu jangan sampai kekenyangan benar. Makan enggak? Jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Karena bilanya kekenyangan, yang pertama kada kau bergerak-gerak dulu, ya lah. Hendak sembahyang, kada kau sembahyang, istirahat dulu aja, manggah lagi. Nah, membujurakan parut dulu. Nah, yang ketiga, sesuatu yang labihan itu akan menjadi penyakit, ya. Ubat dah. Bilanya labihan daripada dosisnya seharusnya upur dosis jadinya, ya kan, menjadi penyakit. Sesuatu yang lebihan itu akan menjadi penyakit. Apa aja? Pokoknya bilanya berlebihan maka pasti akan menjadi penyakit atau menjadi mudarat, membahayakan. La tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlimpatan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berlimpatan, berlebihan, ya. Nang sadang apa? Kanyang benar kada, ya. Bilanya asa cukup, ya udah, ya, asa cukup. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memelihara perut daripada memakan sesuatu yang haram dan yang syubhat. Kenapa? Akibatnya kalau kita memakan yang haram dan yang syubhat itu mengakibatkan 3 perkara, ya, 3 perkara. Pertama, karena takut daripada siksa api neraka, ya. Kita memelihara perut itu dengan sebab alasannya kenapa jadi jangan sampai memakan yang diharamkan. Pertama, takut daripada siksa api neraka, ya. Karena apa-apa yang masuk ke dalam perut kita itu menjadikan diri kita, jati diri kita, ya, membentuk jati diri atau akhlak kita. Apakah kita termasuk akhlak orang-orang yang soleh atau yang sebaliknya? Itu tergantung kepada apa-apa yang kita makan. Jadi pertama, kita tidak memakan yang diharamkan. Yang pertama karena khauf, takut daripada mendapat siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Artinya sesungguhnya mereka-mereka yang memakan akan harta anak yatim karena zolim. Nah, kata-katanya di sini karena zolim, ya. Yang jelas harta anak yatim itu dahulu itu disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yatim artinya kita berhati-hati benar kalau ada beisi atau maingun memelihara anak yatim, ya, anak yatim nang abahnya meninggal dunia yang ia belum had atau batas balik, ya. Bilanya sudah balik maka habis sudah, ya, tidak ada lagi tanggung jawab. Nah, jadi kita yang memelihara anak yatim itu dijaga
jaga benar, jangan sampai tamakan hak anak yatim. Ya. Karena apa? Karena ancamannya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak benar. Salah satunya ya ini ayat. Hanya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, karena menzolimi. Apa zolim? Menculas, ya, menjalankan sesuatu yang bukan pada seharusnya. Zolim ngarnya meletakkan sesuatu yang bukan pada sepatutnya. Kenapa? Anak yatim ia seharusnya kita serahkan, kita unjuk, kita tabung. Umpamanya bilanya ini belum berakal, kita tabung hartanya tadi, haknya tadi, warisnya tadi. Nah, jangan sampai kita memakannya, menggunakannya. Ini kada berakal juga aja. Nah, lalu kita pakai, kita gunakan, padahal itu adalah warisnya. Kita kada ada sedikit juga pun umpamanya waris daripada nang ditinggalkan. Jadi menggunakan tasarruf harta anak yatim yang ia belum berakal, maka di situ hendaklah kita berhati-hati benar. Jangan sampai ada sedikit juga pun menzolimi daripada anak yatim. Kenapa? Karena la innama yakuluna fi butunihim nara, hanya saja kita nang memakan harta anak yatim tadi sama lawan memakan api neraka, memakan balaman api neraka. Ya. Sayaslauna sa'ira, lagi akan ia dimasukkan ke dalam neraka khusus. Apa nerakanya? Neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu neraka khusus bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Nah, di sini nas atau dalilnya musonib membawakan ayat daripada memakan harta anak yatim. Maka itu jelas haram, tapi secara umum bahwasanya segala sesuatu yang kita mendapatkan hasilnya itu dari usaha yang zolim, maka itu hukumnya haram. Ya, memakannya pun haram, menapakahkannya pun, menggunakannya pun haram. Kenapa? Karena dari usaha yang zolim. Apa? Culas, ya, dalam berdagang zolim ngarnya. Tidak amanah dalam berusaha zolim ngarnya. Pokoknya bilanya tidak menggunakan kepada sesuatu yang seharusnya, maka itu disebut dengan zolim. Ya, lalu kita memakan dari hasil yang zolim tadi, maka sama seperti memakan balaman api neraka. Nauzubillah min zalik. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata lahmun banat min haramin. Ya. Yang artinya tidak akan masuk ke dalam surga yang pada dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram. Ya. La yadkhulul, tidak akan masuk surga. Setiap daging, ya, nang hasil dari makanan yang diharamkan, memakan yang diharamkan. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Ini lebih tegas lagi. Bermula tiap-tiap daging siapa saja, ya, lahmin nakirah, artinya
baik keturunan yang mulia ataupun keturunan orang biasa, orang jaba, ya kan? Bila memakan yang haram, fannaru aulabi, maka nerakalah yang lebih utama dengannya. Nauzubillah min zalik. Ini Abah Guru sekumpul rancak nih membawakan hadisnya ini. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Bermula tiap-tiap daging siapa aja yang tumbuh dari makanan yang diharamkan, maka api neraka lah yang lebih utama dengan dia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, rawahu Syaikhani anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Yang artinya barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, yang diragu-ragukan tadi antara halal dan haramnya. Memelihara artinya kada mau benar, ma ambil, memakan, meminum. Yang syubhat dipeliharanya dirinya, maka sesungguhnya telah menuntut akan kebersihan, menuntut kebersihan ia akan agama dan dirinya. Artinya tabarra'a, kholas, ya, dirinya kholas, bersih, ya, bersih daripada yang haram, bersih daripada yang syubhat. Maka kalau diri, ya, kalau jasad bisa dibersihin, tapi kalau hati, nah sudah rigat, kotor, maka sangat sulit dibersihkan, ya, apalagi sampat batagar. Nah, maka kalau diri itu kholas, bersih, maka sangat mudah nur hidayah dari Allah Ta'ala masuk, ya, ilmu masuk nyaman, ya, apa-apa nasihat nyaman diterima. Pokoknya segala hal-hal yang positif itu mudah diterima kalau diri kita bersih daripada segala tamakan taminum yang haram. Itu pertama tadi. Kita memelihara diri daripada perut daripada memakan dan meminum yang haram dan yang syubhat. Pertama tadi takut daripada terkena siksa api neraka. Yang kedua, kita memelihara perut supaya daripada tamakan yang haram dan yang syubhat, yaitu bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tidak akan diberi petunjuk akan dia untuk berbuat ibadah kepada Allah. Ya, jelas benar tulisannya bahwasanya yang memakan artinya orangnya, dan yang memakan daripada yang diharamkan dan yang syubhat itu tidak akan diberi Allah Ta'ala petunjuk atau hidayah untuk mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena karena tidak patut baginya untuk mengerjakan ibadah, melainkan yang patut untuk mengerjakan ibadah itu bagi yang suci dirinya daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil, hadas besar, dan makanan yang diharamkan dan yang syubhat. Ya, itu namanya undangan, ya, undangan
dari Allah Ta'ala untuk menghadap Allah Ta'ala dengan perantara beribadah, maka itu bagi orang-orang yang dirinya memang benar-benar Allah Ta'ala jagakan daripada tamakan taminum yang diharamkan. Ya. Umpama beribadah juga artinya tetap aja sembahyang juga, tapi yang haram digawi, yang haram dimakan, yang haram diminum juga, tapi orangnya sembahyang juga. Kayak apa itu? Nah, maka sembahyang tetap ia sembahyang, tetapi wahum kusala, ya, tidaklah mereka itu mengerjakan sembahyang, melainkan mereka itu kusala, apa, malas, ya, malas. Dan pulang sembahyang juga, tapi hati mereka tidak sembahyang, tidak menghadap Allah Ta'ala, ya, tetap ya sembahyang juga, tapi hatinya tidak sembahyang, berpaling, ya. Dalam surah At-Taubah, wa aqamus sholata wa hum kusala, orang-orang yang mereka itu adalah munafik, mereka itu mau mengerjakan sembahyang, tetapi mereka itu apabila mendirikan mengerjakan sembahyang, mereka dalam keadaan malas. Dan yang ketiga, bahwasanya orang yang memakan akan makanan yang diharamkan dan yang syubhat itu pasti akan ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan, ditegah daripada menggawi kebaikan. Dan jika mengerjakan ia akan kebaikan juga, niscaya kebaikan yang digawinya itu tidak diterima daripadanya, dan tiada ada baginya melainkan menjadi fitnah juga, ya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru wa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' waz zama'u. Artinya, berapa banyak orang yang sembahyang malam, qiyamul lail, tidak ada baginya daripada sembahyangnya itu melainkan lapar dan dahaga saja. Tak tinggal nih, tiada ada baginya daripada sembahyangnya illa sahru, itu melainkan apa ngarannya, balapah-lapah, ya kan, mata kalat, nah, ba uyuh-uyuh bemalaman, ketinggalan nih. Nah, dan berapa banyak min shaimin, kayak itu, tidak berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya melainkan lapar dan dahaga. Nah, itu selengkapnya, ketinggalan. Berapa banyak orang yang berpuasa melainkan yang didapatnya adalah lapar dan dahaga. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, la yaqbalullahu sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Abdullah bin Abbas berkata, tidaklah Allah Ta'ala menerima akan sembahyang seseorang yang seseorang tadi ada di dalam perutnya yang diharamkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kemudian berikutnya, adapun yang bersangatan kanyang, kenapa jadi ditangati juga, ada beberapa akibat, ya, ada beberapa alasan kenapa jadi kita
ditegah makan jangan sampai kanyang benar. Iya, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan kitab penawar hati yang pernah Abah Guru bacakan, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Allah Ta'ala senantiasa menjagakan kita dan anak-anak kita, keluarga kita daripada segala sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, di akhir umur dikuasakan mengata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi syekhuna syekh sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muhawwilal hali wal ahwal hawil ahwalana wa ahwala ahli baitina wa ahwala ahli qaryatina wa ahwala ahli baldatina Indonesia ila ahsanil hal ya Allah ya kabir ya muta'al waj'al ya Allah akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah.